Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah yang telah mendampingi siswa-siswi. Semoga Bapak dan Ibu Guru juga selalu berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Baiklah adik-adik sekalian, jadi pada hari ini kita kembali lagi mempelajari subtes literasi bahasa Inggris ya. Di pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, adik-adik itu mempelajari literasi bahasa Inggris yang berbentuk dua bacaan ya adik-adik ya, atau dua teks. Nah, jadi pada hari ini kita ingin mempelajari subtes literasi bahasa Inggris yang berbentuk thread ya adik-adik. Sekarang kita lihat, ini adalah terdapat 6 thread pada teks ini ya. Ini adalah thread pertama dan kedua. Ini thread pertama dan kedua. Kemudian ini thread yang ketiga dan keempat. Dan ini merupakan thread kelima dan juga thread yang keenam. Nah, sekarang kita kembali lagi dulu ke thread yang pertama tadi. Nah, di sini kita berkaitan atau teksnya ini berkaitan dengan frugal living ya. Adik-adik berkaitan dengan hidup hemat. Baiklah, nah karena di thread ini atau di teks ini terdiri dari 6 thread, ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik dan selalu diingatkan bahwa bagaimanapun panjangnya teks literasi bahasa Inggris, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah apa pertanyaan atau apa soal yang ditanyakan pada pertanyaan atau di soal ya. Kenapa? Karena tidak semua di dalam teks yang berada di thread ini ditanyakan pada soalnya adik-adik. Makanya penting untuk kita ketahui bersama bahwa hal yang paling pertama yang kita perhatikan dalam soal literasi bahasa Inggris adalah apa yang menjadi pertanyaannya. Baiklah, kita lihat ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, nah ini pertanyaan yang selalu ditanyakan di soal thread atau di teks thread, kemudian pasti berkaitan dengan isu. Nah, isu ya, di sini. Mari kita artikan dulu secara bersama-sama ya, adik-adik ya. Which, nah which di sini bermakna apa? Yang manakah ya? Nah, jadi kata which ini kalau misalnya sendiri itu berarti yang mana ya. Kalau misalnya kata which ini bergabung ya, nah gabungan dari beberapa kata, misalnya which of the following, maka di sini kita artikan berarti yang manakah berikut ini. Berarti atau yang manakah di bawah ini, sama aja ya, yang manakah berikut ini atau yang manakah di bawah ini. Berarti opsi A, B, C, D atau opsi E. Kemudian isu. Nah, isu di sini isu itu bisa juga kita samakan dengan problem ya. Jadi isu itu selain berarti isu, bisa juga berarti masalah ya adik-adik. Kemudian stated. Stated di sini, stated maksudnya adalah apa adik-adik? Nah, stated di sini artinya dinyatakan ya. Jadi dinyatakan. At the beginning berarti di awal ya. Nah, pada awal thread. Kalau kita artikan secara keseluruhan daripada kalimat di pertanyaan yang ke satu ini adalah yang manakah di bawah ini atau berikut ini isu yang dinyatakan pada awal thread. Nah, ketika kita ditanya isu ya, isu pada awal thread, di sini dua kata kuncinya pada soal ini jadi isu dan di awal thread,
Maka kita harus ketahui bahwa awal itu kalau berkaitan dengan 6 treat tadi, maka awal itu kira-kira masuk ke treat yang keberapa? Pastinya kalau awal berarti yang pertama ya adik-adik ya, berarti kita melihat treat yang ke-1. Oke, nah berarti sekarang coba kita perhatikan dulu treat yang ada di treat yang ke-1 ya. Kita lihat. Oke, nah ini tadi adalah treat yang pertama. Sekarang kita perhatikan ya adik-adik. Ini treat Ira. Nah, jadi ini berkaitan atau siapa yang memposting itu adalah namanya Ira di sini ya. Yang treatnya, apa yang menjadi postingannya Ira adalah what are some of your great frugal hacks that help you a lot? Nah, jadi apa some? Nah, some di sini ini salah satu kosakata yang sering sekali muncul di dalam soal literasi bahasa Inggris ya, adik-adik, yang berarti beberapa. Nah, jadi apa beberapa your great frugal hacks? Nah, frugal di sini itu kita artikan hemat ya adik-adik, hemat. Jadi hemat. Kemudian hacks, hacks di sini bisa kita artikan kiat-kiat atau tips. Bisa juga seperti itu ya. Jadi ini bisa kiat-kiat, bisa juga berarti tips. Nah, that help you a lot. Yang bisa membantu, yang sangat membantu ya. Nah, gitu. Yang sangat membantu Anda. Jadi kalau ditanya di sini atau kita perhatikan, di treat yang ke-1 ini adalah inti dari isu yang dinyatakan di sini atau di postingan pertama ini adalah apa beberapa tips hemat yang sangat membantu Anda. Nah, gitu. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan adik-adik, frugal hacks berarti. Jadi isunya berkaitan dengan tips hemat ya adik-adik. Sekarang coba kita sesuaikan yang tadi kita baca di postingan yang ke-1 ini dengan yang ada di pilihan jawaban. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat dari opsi A. Kalau A, the importance of saving money for retirement. Oke, jadi the importance itu apa? Pentingnya, ya adik-adik, pentingnya saving money berarti menabung uang. Jadi kan, atau menyimpan uang, atau bisa kita artikan menabung uang for retirement. Oke, retirement di sini artinya untuk masa pensiun, ya adik-adik. Jadi ini retirement itu pensiun. Apakah itu tadi yang kita baca di kalimat awal di treat ke-1 tadi? Pastinya tadi tidak ada berkaitan dengan pentingnya menabung uang untuk masa pensiun ya adik-adik. Makanya ini opsi A ini kurang tepat ya. Oke, sekarang kita lihat pada bagian B atau opsi D. Different definitions. Oke, jadi definisi yang berbeda of frugality among individuals. Dari apa tadi frugality adik-adik? Betul sekali ya, sama dengan frugal tadi deh, artinya hemat ya. Nah, jadi among individuals, di antara individu atau di antara orang-orang. Berarti kalau bagian B katanya ada definisi yang berbeda atau definisi yang berbeda dari hidup hemat di antara individu. Apakah seperti itu? Pastinya ini tidak ada tadi berkaitan dengan definisi hidup hemat ya adik-adik ya. Maka ini juga kurang tepat. Oke, baiklah kita beralih ke opsi C. Kita lihat ya. Practical tips and hacks to live frugally. Nah, practical tips berarti ini practical tips adalah tips praktis ya. Jadi apakah tadi berkaitan dengan tips? Iya ada ya adik-adik ya. And hacks ya, hacks tadi udah di-mention tadi di postingan pertama ya. Jadi tips praktis dan kiat-kiat untuk hidup secara hemat. Nah, apakah begitu tadi yang ditanyakan? Iya ya adik-adik ya. Jadi berkaitan tadi tips atau kiat-kiat untuk hidup hemat. Nah, makanya ini bisa ya adik-adik kita simpan dulu opsi C. Kemudian kita lihat opsi D.
The dangers of being poor in old age. Nah, ini juga salah satu kosakata yang sering banget ditanyakan atau masuk ke dalam soal ya. Nah, dangers itu adalah bahaya ya adik-adik. Jadi bahaya of being poor, bahaya itu bahaya menjadi miskin in old age, di usia tua ya kan. Nah, jadi katanya bahayanya menjadi miskin di usia tua. Apakah tadi ada kata-kata seperti itu? Bahaya menjadi miskin di usia tua? Tentunya tidak ya adik-adik ya, maka ini bukan. Kalau E, the role of self-control in managing finances. Jadi peran, nah role ini salah satu kosakata yang penting juga untuk kita tahu ya adik-adik, peran of self-control dari mengontrol atau mengontrol diri ya, atau mengendalikan diri, bahasa yang paling gampangnya, in managing finances, dalam mengatur ya pastinya kalau finances berkaitan dengan apa adik-adik? Berkaitan dengan keuangan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa peran mengontrol atau mengendalikan diri di dalam mengatur keuangan. Apakah seperti itu? Ini tadi bukan berkaitan, belum ada ya berkaitan dengan peran dari mengontrol atau mengendalikan diri. Jadi ini enggak. Nah, sesuai tadi yang kita baca di postingan ke-1 berkaitan dengan tips dan kiat-kiat untuk hidup hemat, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah opsi C. Gitu ya adik-adik ya. Makanya untuk nomor 1 jawabannya adalah C. Gitu. Saya harap adik-adik bisa memahami ya bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan ketika kita ditanyakan berkaitan dengan isu di awal thread seperti ini. Jadi kita baca kalimat awal dari, kita baca kalimat di thread yang pertama ya adik-adik, kemudian disesuaikan dengan pilihan jawabannya. Baiklah, kita beralih ke soal selanjutnya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah who explicitly. Nah, jadi who di sini kan siapa? Nah, ini siapa kan adik-adik. Oke. Explicitly di sini artinya apa, Kak? Nah, explicitly di sini kita artikan secara khusus. Nah, ini juga salah satu kosakata yang biasa masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan thread. Ya, jadi siapa yang secara khusus suggest. Nah, ini juga nih kosakata yang perlu untuk adik-adik ketahui dan hafalkan ya. Jadi suggest itu kita artikan menyarankan. Jadi siapa yang secara khusus menyarankan to live frugally, untuk hidup secara hemat tadi ya, frugal. Nah, frugal itu hemat ya adik-adik ya. Untuk hidup secara hemat by not purchasing any stuff, dengan tidak purchasing. Nah, purchasing di sini ini artinya apa? Membeli ya. Jadi kita bisa bilang any stuff. Stuff di sini ya adik-adik, stuff di sini yang STUFF yang ini ya, itu kita artikan barang. Oke, jadi nah, jadi kalau kita artikan secara semuanya adalah siapa yang secara khusus menyarankan untuk hidup secara hemat dengan tidak membeli barang apapun. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa adik-adik ya, nah ini pertanyaan tipe seperti nomor 2 ini itu termasuk ke dalam jenis soal yang kita sebut dengan detailed information. Mari kita bahas ya. Detailed information. Nah, jadi ini pertanyaan jenis detailed information. Apa maksudnya, Kak? Ya, jadi sesuai dengan namanya, detailed information itu berarti informasi yang detail ya, adik-adik. Oke. Jadi menanyakan informasi yang detail. Apa ciri dari pertanyaan ini atau pertanyaan detailed information ini? Cirinya yang pertama, jika pertanyaan itu
ditanyakannya adalah diawali oleh 5W plus 1H. Nah, yang mana itu pertanyaan yang diawali oleh 5W plus 1H? Seperti what, apalagi where, when, why. Nah, salah satunya ini tadi. Yang di atas ya, Dek. Nah, salah satunya adalah who. Nah, maka kita tahulah bahwa ini termasuk ke dalam jenis soalnya detail information. Kemudian apa hanya Kak? H di sini adalah how. Ya, jadi jika pertanyaan itu diawali oleh 5W plus 1H, maka pertanyaan ini termasuk ke dalam mencari informasi yang detail. Kemudian yang kedua adalah ketika pertanyaan itu ada kata according to-nya adik-adik. Misalnya, ya, misalnya nih. Misalnya bilangnya gini, according to text 1, nah misalnya gitu ya. Oke, jadi menurut teks 1, nah itu juga pertanyaan mencari informasi yang detail atau mencari informasi rinci. Terus yang ketiga, jika pertanyaan itu menanyakan atau meminta kita untuk menentukan teks atau dan paragraf tertentu. Oke. Jadi ada 3 ya ciri-cirinya adik-adik. Nah, pertama, jika pertanyaan itu diawali oleh 5W plus 1H, yang kedua jika ada according to-nya, kemudian yang ketiga misalnya menentukan teks dan paragraf keberapa misalnya. Berkaitan dengan frugal living, itu berada di teks keberapa misalnya. Teks 1, paragraf 3, misalnya opsinya seperti itu ya adik-adik ya. Teks 2, paragraf 1 misalnya. Nah itu yang kita maksud dengan pertanyaan yang menanyakan detail information atau informasi rinci. Nah sekarang, karena ini ada yang salah satunya di atas adik-adik, yang mana? Berarti dia pakai ciri ini kan adik-adik? Masuk salah satunya kan? Karena menanyakan who di awal pertanyaannya. Maka pertanyaan ini detail information. Terus kalau misalnya ini kita ketahui bahwa ini adalah detail information, maka kita harus apa adik-adik? Jadi kita harus tentukan kata kunci pada soalnya. Ya. Nah, jadi caranya adalah tentukan kata kunci pada soal ini misalnya. Ini kan kalimat ini ya, adik-adik, kalimat di dalam pertanyaan ini. Maka coba kita ambil satu kata kunci di pertanyaan ini supaya itu membantu kita langsung melihat yang mana yang dia maksud, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau di sini, nah, dia bilang apa? Berkaitan dengan frugal living, tidak membeli barang apapun. Maka ambil kata kuncinya itu yang spesifik ya adik-adik. Ya, misalnya, ini kata kuncinya frugally. Kalau kita mengambil frugally sebagai kata kunci, itu terlalu umum adik-adik ya. Di dalam soal ini atau di dalam teks ini, itu semuanya berkaitan dengan frugal living. Nah, makanya ambil itu kalau kita mengambil kata kunci yang paling spesifik ya. Contoh misalnya kita ambil kata kuncinya ini nih. Purchasing any stuff, ya. Nah, sekarang coba ini kita ambil kata kunci ya, yang paling spesifik. Tidak membeli barang apapun. Nah, jadi misalnya itu kata kuncinya ya. Sekarang kita fokuslah ke kata kunci yang kita sudah tentukan ini, ya adik-adik. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam script-nya. Oke, kita sekarang lihat. Apakah di bagian Maya ini, coba kita lihat Maya, apakah ada kata-kata atau berkaitan dengan tidak membeli barang apapun? Maya? Apakah ada? Tidak ada ya adik-adik ya. Nah sekarang, di sini tidak ada. Baik, dia cuma bilang I don't buy this one and save money for other need. Nah, tapi dia bilang di sini yang ditanyakan adalah tidak membeli barang apapun. Kalau dia di sini bilangnya question
Ask yourself before buying anything. Nah, jadi tanya dulu dirinya sendiri sebelum beli. Kalau tadi di pertanyaan yang ditanyakan adalah tidak membeli barang apapun, berarti bukan Maya ini yang bilang seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek di bagiannya siapa? Sandi. Nah, coba apakah ada kata-kata begitu tadi tidak membeli barang apapun di bagian atau di postingannya Sandi ini? Ada ya adik-adik ya? Di mana? Di sini. Dia bilang jelas-jelas di sini ada yang mengatakan seperti itu ya. Mengatakan bahwa I don't buy anything. Saya tidak membeli apapun. Nah, itu kan sama dengan tidak membeli barang apapun. Nah, tadi di soalnya. Makanya, oh berarti ini Sandi ya. Nah, kalau kita cek misalnya lagi ya. Misalnya Irwan. Apakah ada kata-kata begitu? Tidak membeli barang apapun? Ini juga tidak ada ya adik-adik. Nah, sekarang coba kalau kita lihat Dila. Dila ini ada yang mengecoh kita, hampir mengecoh kita di sini ya. Nah, kata-katanya ini, not buying stuff you don't need. Nah, tapi dia bilang, ada kata-katanya Kak, tidak membeli barang. Ya, ada deh, tapi yang kamu tidak perlukan. Nah, di situ kan dia kasih penjelasan di situ. Tidak membeli barang yang tidak kamu perlukan. Nah, jadi kalau misalnya tadi di pertanyaannya bilang apa? Tidak membeli barang apapun. Kalau di sini ya jangan dibeli kalau tidak diperlukan. Nah, jadi yang mana lebih dekat? Sandi tadi atau Dila? Pastinya Sandi ya, adik-adik ya. Kalau Iva, apakah Iva ini punya berkaitan juga dengan tidak membeli barang apapun? Tidak, ya adik-adik, makanya berarti jawaban untuk pertanyaan ini adalah opsi B, Sandi ya adik-adik, karena Sandi tadi jelas-jelas ada kata-katanya yang I don't buy anything. Berarti sama dengan maksudnya ini ya adik-adik berarti. Oke, makanya jawaban untuk pertanyaan nomor 2 adalah opsi B. Gitu adik-adik. Jadi ingat tadi ya, ketika berkaitan dengan who atau berkaitan dengan 5W plus 1H di awal pertanyaan, maka pertanyaan itu kita harus tentukan keywordnya atau kata kuncinya supaya gampang kita lihat atau gampang kita temukan jawabannya di dalam thread-nya. Seperti itu adik-adik. Cara adik-adik bisa pahami ya cara mengerjakan pertanyaan ketika kita ditanya pertanyaan yang awalnya itu 5W plus 1H seperti ini. Baiklah, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di underline word. Oke, di underline words ini, underline itu kan garis bawah ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya kita gabung semua ini, oke, kalau misalnya kita gabung semua, nah, kata di garis bawahi berarti ya, kata yang bergaris bawah frugality. Nah, ini frugality di sini itu tadi kita artikan apa? Tadi adik-adik. Kita artikan hemat. Ya. Nah, hemat di postingannya Sandi closest in meaning to. Oke. Nah, ini karena kita ditanya closest in meaning to, ini penting untuk kita ketahui. Makna dari kata closest in meaning to, close itu dekat adik-adik ya, selain artinya tutup kalau dia kata kerja, tapi kalau dia sebagai kata sifat di sini berarti dia adalah berarti bahwa dekat. Nah, Kak, ada closest berarti dia maknanya berarti paling dekat. Kalau misalnya kita gabung semua ya, closest in meaning to berarti makna yang paling mendekati. Berarti bahasa lainnya adalah pertanyaan ini merupakan jenis pertanyaan yang kita sebut dengan pertanyaan sinonim. Ya, jadi pertanyaannya sinonim. Kenapa kita bisa mengetahui kalau pertanyaan ini adalah sinonim? Karena pertanyaan ini menanyakan tentang closest in meaning to, berarti makna yang paling mendekati. Makanya kita mengetahui kalau oh ternyata ketika kita ditanya closest in meaning to, ingatlah adik-adik bahwa itu berarti kita itu ditanya berkaitan dengan sinonimnya kata ya. Nah, sekarang tadi apa kata yang ditanyakan? Frugality. Frugality berarti hemat. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik.
Kita artikan ya, yang manakah yang merupakan sinonim dari kata frugality ini? Kita cek satu-satu. A. Modesty. Nah, modesty ini artinya apa adik-adik? Sederhana, ya. Oke. Bisa juga diartikan rendah hati. Gitu. Ya. Apakah sederhana dan rendah hati ini bisa masuk ke bagian hemat? Ini biasanya lebih ke sikap ya, cara seseorang membawa diri, misalnya berperilaku sederhana. Nah ini, tapi kita simpan dulu. Simplicity. Nah, simplicity itu berasal dari kata simple. Ya, adik-adik, apa itu simple? Berarti sederhana. Ya, berarti ini juga di sini kesederhanaan. Modesty juga ya, kesederhanaan. Di sini juga berarti kesederhanaan, simplicity. Oke. Apakah kesederhanaan ini sama dengan frugality? Nah, ini yang harus kita ketahui juga adik-adik ya. Ketika kita melihat pilihan jawaban yang misalnya di dalam satu pertanyaan itu ternyata ada lebih dari satu jawaban yang sama maknanya. Seperti kita lihat, modesty dan simplicity ini ternyata punya makna yang sama. Nah, ini berarti ini kurang tepat ini ya kalau kita menjawab ini. Kenapa bisa? Karena modesty dan simplicity itu punya makna yang sama, berarti kesederhanaan. Ingatlah adik-adik bahwa di dalam satu pertanyaan itu tidak mungkin jawaban yang benar itu ada dua, pasti satu ya. Nah, jadi jika kita melihat, oh ternyata di dalam opsi itu terdapat dua opsi yang memiliki makna yang sama, maka kemungkinan besarnya kedua opsi tersebut merupakan bukanlah jawabannya. Nah, itu tadi ya, karena di dalam satu soal hanya satu jawaban yang benar adik-adik. Maka opsi A dan B berarti ini kurang tepat ya. Kemudian kita lihat thriftiness. Thriftiness di sini artinya hemat ya adik-adik. Hemat. Oke. Apakah maknanya sama dengan frugality? Iya ya. Nah, ini sama. Strictness apa itu, Kak? Nah, strictness ini artinya ketegasan. Oke. Apakah tegas sama dengan hemat? Itu belum tentu ya. Biasanya ini lebih kepada apa? Lebih kepada aturan. Ya, lebih kepada aturan biasanya strict. Jadi, kurang tepat. Cheapness, nah ini juga yang bisa mengecoh kita. Cheapness itu apa, Kak? Murah, ya kan? Berasal dari kata cheap, murah. Nah, tapi kan ini, Kak, murah. Nah, inilah penting adik-adik. Yang mana yang lebih mendekati? Murah dan hemat. Hemat ya, karena yang ditanyakan di sini adalah frugality. Biasanya di sini lebih kepada murah atau lebih ke pelit biasanya. Bahkan konotasinya itu negatif ya. Pelit pada diri sendiri. Biasa kita artikan begitu. Nah, bahkan di sini terlalu pelit ya kepada diri sendiri. Ini jadi makanya konotasinya negatif. Maka kalau kita lihat di antara A, B, C, D, E, yang manakah yang sinonim dengan kata frugality? Maka jawabannya adalah opsi C. Gitu ya adik-adik. Makanya jawaban untuk pertanyaan ini adalah opsi C. Gitu. Nah, apa yang kita butuhkan di dalam soal sinonim? Yang kita butuhkan adalah pengetahuan kosakata ya adik-adik. Nah, ini penting untuk saya ingatkan atau selalu diingatkan bahwa coba untuk menghafalkan banyak kosakata atau penguasaan kosakatanya lebih ditingkatkan lagi ya adik-adik. Baiklah. Itu tadi pertanyaan nomor 3, makanya jawabannya adalah opsi C. Saya harap adik-adik bisa pahami ya materi atau pertanyaan dan bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan sinonim seperti ini. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, who posted the least relevant answer to Ira's question? Oke. Jadi, siapa yang memposting? Nah, jadi, Kak, ini posted siapa tuh? Posted di sini berarti memposting adik-adik. Siapa yang memposting the least relevant answer? Nah, ini nih yang harus adik-adik ketahui dengan pertanyaan seperti ini. Oke. Di dalam
pertanyaan yang berkaitan dengan relevan atau tidak, itu kan ada dua ya adik-adik ya. Pertama, most relevant answer. Ini yang perlu adik-adik ketahui. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini di atas ya, the least relevant answer. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Ini dua yang adik-adik harus paham ya. Jadi ketika di pertanyaan itu misalnya bertanya tentang most relevant answer, artinya berarti yang diminta adalah jawaban yang paling relevan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Apa maksudnya itu relevan? Relevan itu bisa kita artikan sesuai. Ya, jadi yang paling sesuai. Nah, kemudian selanjutnya adalah the least relevant answer. Berarti jawaban yang paling tidak relevan. Ini nih. Jawaban yang paling tidak relevan. Oke. Nah ini ya, jadi kedua kalimat ini atau kedua frasa ini adik-adik perlu pahami. Jadi most relevant answer maksudnya jawaban yang paling relevan, kemudian least relevant answer adalah jawaban yang paling tidak relevan. Nah, kita lihat di pertanyaan ini, ternyata pertanyaan ini menanyakan tentang jawaban yang paling tidak relevan. Oke, berarti kita ditanya bagian yang kedua ini. Ya, adik-adik. Lalu, gimana caranya kita menjawab? Nah, baik kita ditanya itu bagian yang pertama ini, adik-adik ya, baik kita itu ditanya jawaban yang paling relevan, atau kita misalnya ditanya jawaban yang paling tidak relevan, maka cara kerjanya itu sama adik-adik. Gimana caranya kerjanya, Kak? Cara kerjanya itu adalah kita baca kalimat pertama setiap treatnya. Nah, jadi kalau saya ulang ya, ketika kita ditanya jawaban yang paling relevan atau kita ditanya jawaban yang paling tidak relevan, maka hal yang kita perlu lakukan adalah membaca kalimat pertama dari tiap treatnya untuk kita mengetahui yang manakah jawaban yang paling sesuai. Tapi terlebih dahulu kita lihat dulu pertanyaan yang ada di treat yang pertama. Ya, kenapa? Karena pertanyaannya kan siapa yang memposting jawaban yang paling tidak relevan terhadap pertanyaannya Ira. Nah, sekarang kita harus cek dulu tadi pertanyaannya Ira tadi apa. Coba ada yang adik-adik masih ingat berkaitan dengan pertanyaan yang di treat ke-1 tadi adik-adik? Berkaitan dengan apa? Pastinya berkaitan dengan tips hemat ya adik-adik. Bagaimana caranya hemat atau tips hemat atau kiat-kiat untuk hemat kayak gitu. Nah, jadi tapi yang ditanya ini berarti yang paling tidak relevan. Berarti cari yang jawaban yang paling tidak relevan. Sekarang coba kita cek masing-masing daripada treatnya ya, kalimat awalnya. Kita lihat. Ini tadi pertanyaannya kan tentang frugal hacks ya. Jadi tips hemat. Kita lihat Maya ya, kalimat awalnya ingat baik-baik, kalimat awalnya. Jadi kalimat awalnya adalah always sampai kata anything. Coba kita lihat. Always ask yourself. Nah, jadi selalu tanya diri kamu sendiri kayak katanya ya, this question, pertanyaan ini before buying anything. Apa pertanyaannya? Misalnya pertanyaannya adalah do I need it? Nah, apakah saya perlu? Gitu. Nah, jadi coba diperhatikan. Berarti intinya di sini adalah tanya dulu kepada diri sendiri. Jadi tipsnya dari Maya ini adalah tanya dulu kepada diri sendiri sebelum beli apapun. Misalnya, apakah saya membutuhkan barang ini? Gitu ya. Jadi intinya ask yourself. Nah, itu tips dari Maya. Oke, sekarang kita lihat apakah ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh Ira? Sesuai ya adik-adik ya? Nah, karena tips hematnya katanya tanya dulu diri sendiri, apakah saya perlu ini, beli barang ini atau tidak. Jadi ini sesuai atau relevan ya. Nah, sekarang kita beralih ke, coba kita lihat tweet selanjutnya. Oke, tweet selanjutnya dia bilang gini,
Frugality means different things to different people. Nah, coba kita baca ya. Hemat maksudnya katanya different things adalah hal yang berbeda. Jadi, Kak, things ini apa? Things ini kita bisa artikan hal. Ya, jadi hemat maksudnya adalah hal yang berbeda dengan tiap orang katanya. Nah, hal yang berbeda dan juga pada tiap orang itu berbeda. Nah, ini kalau misalnya kita baca ya kalimatnya di kalimat ke-1, apakah ini sudah kita mengerti maksudnya apa ini bagiannya atau postingannya Sandi? Misalnya kita baca ya kalimat satunya, maksudnya ini hal yang berbeda terhadap orang yang berbeda itu maksudnya apa ya? Belum saya tahu Kak apa isi pembahasannya sebenarnya ini. Kalau misalnya kita baca kalimat satunya dan kita belum terlalu mengerti apa maksud daripada kalimat itu, maka adik-adik bisa baca kalimat selanjutnya. Ya, nah berarti adik-adik bisa baca kalimat kedua. Berarti dari kata to, me, sampai repurpose. Oke, sekarang kita lihat. To me, bagi saya, it means not wasting something. Jadi ini tidak berarti wasting something. Nah, something that can be reused or repurposed. Jadi katanya berarti bahwa dia ini menggunakan barang-barang atau sesuatu yang reuse. Tahu reuse? Use itu kan digunakan, adik ya. Nah, sekarang re itu kan kembali ya, digunakan kembali atau or repurpose atau punya tujuan kembali. Intinya di sini ya, digunakan kembali. Apakah menggunakan barang atau sesuatu barang itu yang bisa digunakan kembali itu adalah termasuk tips hemat? Pastinya iya ya, adik-adik ya. Makanya, oh ternyata Sandi ini juga relevan dengan pertanyaannya Ira. Nah, sekarang coba kita lihat Irwan. Irwan kalimat awalnya adalah pack sampai eating out ya. Nah, coba kita lihat. Take your lunch for school. Nah, katanya adalah packing. Tahu packing artinya bawa. Take your lunch artinya bawa makan siang ke sekolah. Ini maksudnya ya. Nah, kemudian work atau work instead of eating out. Jadi katanya siapkan itu atau packing atau siapkan makan siang untuk ke sekolah atau bekerja daripada eating out atau eating out, daripada makan di luar. Nah, apakah itu termasuk tips hemat? Iya ya, adik-adik ya, berarti relevan tadi dengan pertanyaannya Ira. Yang kita carikan yang tidak relevan. Nah, sekarang kita lihat ke thread selanjutnya. Kita lihat bagaimana dengan Dila. Dila itu di kalimat awalnya adalah apa? Most of the frugal hacks. Nah, ini katanya by things cheaply. Jadi kita coba dilihat. Katanya most of the frugal hacks, kebanyakan katanya dari kiat-kiat hemat itu you hear will be about ways to buy things cheaply. Jadi katanya yang kamu dengar itu kebanyakan katanya adalah cara berkaitan dengan cara untuk membeli barang-barang yang murah. Nah, di sini ada kata-katanya ya, adik-adik. Itu bagus ya, bagus. But I have found that much frugality comes down to self-control. Jadi katanya ini berkaitan dengan self-control adik-adik. Jadi berkaitan dengan pengendalian diri. Nah, makanya adalah di sini contohnya tidak membeli barang apapun yang tidak dibutuhkan. Nah, ini apakah tips hemat juga? Nah, ini nyambung ya atau relevan dengan pertanyaannya Ira. Oke, coba kita lihat Iva. Iva gimana? Kalimat awalnya adalah, you know what is pathetic? Kamu tahu apa yang pathetic itu? Menyedihkan ya. Jadi apakah kamu tahu apa yang menyedihkan? Nah, kenapa tiba-tiba ini menyedihkan di sini kalimat awalnya ya? Apakah ini Iva relevan dengan pertanyaannya Ira yang bertanya tentang cara-cara hemat? Pastinya tidak ya adik-adik. Kenapa langsung dia bilang di sini pathetic atau menyedihkan? Nah, makanya kalau seperti itu kita lihat di pertanyaan nomor 5. Di pertanyaan ini tadi nomor 4. Berarti pertanyaannya adalah atau jawaban yang kita cari di sini berarti opsi B, yaitu Iva ya adik-adik. Nah, gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima adalah,
Kata it atau kata yang digarisbawahi it ini ya adik-adik, di postingannya Irwan refers to, nah ini juga salah satu kosakata yang atau pertanyaan yang sering muncul ke dalam soal literasi bahasa Inggris, yaitu kata refers to. Refers to di sini artinya merujuk pada, kayak gitu. Nah, jadi merujuk kepada apa ya? Di sini kita lihatnya. Nah, sekarang ini berarti jenis soal apa adik-adik? Ini kita sebutnya di dalam bahasa Inggris itu masuk ke dalam jenis soal yang kita sebut dengan reference. Apa itu reference, Kak? Reference itu artinya adalah rujukan kata. Ya. Nah, apa yang mencirikan kalau jenis soal ini termasuk ke dalam reference? Karena dia menanyakan soal yang berkaitan dengan refers to. Nah, jadi merujuk kepada apa ya? Nah, makanya kita tahu. Jadi setiap adik-adik melihat ada pertanyaan yang berkaitan dengan refers to atau menanyakan tentang refers to, maka pastikanlah adik-adik berarti jenis soal ini berkaitan dengan rujukan kata atau reference. Nah, di sini pasti ada yang dimaksud sama it di sini. Ada pasti yang dia maksudkan dengan it di situ. Maka cara kerjanya bagaimana, Kak? Jadi ketika kalian melihat ada pertanyaan yang menanyakan tentang refers to ini, maka yang harus adik-adik perhatikan adalah, atau cara kerjanya adalah baca kalimat atau kata sebelumnya, ya. Nah, kayak gitu. Jadi baca kata atau kalimat sebelumnya. Nah, sekarang coba kita baca kata atau kalimat sebelumnya ya. Tapi ingat, ini sudah diberikan kita sudah diberikan clue. Ya, adik-adik, Irwan post. Ya, jadi postingannya saja Irwan yang diperhatikan di sini. Nah, sekarang coba kita perhatikan postingannya Irwan ya, yang ada it-nya. Irwan di sini. Coba adik-adik lihat. It, ini berarti it yang dia maksud sama Irwan ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik. Oke. Nah, ingat, baca kata atau kalimat sebelumnya. Jadi coba kita lihat mana kalimat sebelumnya ini. Ya, coba ini. Dari kata anytime. Nah, sekarang kita coba cek. Anytime something needs repairing, kapanpun. Jadi di sini apa artinya? Anytime berarti di sini artinya kapanpun. Kapanpun something needs repairing, kapanpun sesuatu itu butuh repairing, tahu repairing diperbaiki atau memperbaiki. Kapanpun sesuatu itu butuh diperbaiki atau memperbaiki, ya. Nah. Watch a YouTube video, katanya nonton video ya. Watch a YouTube video first, nonton video YouTube terlebih dahulu, kayak gitu ya. Before calling a technician, jadi sebelum panggil teknisi. Nah itu ya, jadi apa intinya? Kapanpun sesuatu itu butuh diperbaiki, nonton video YouTube terlebih dahulu sebelum memanggil teknisi. Sometimes, kadang-kadang, nah ini tadi it, yang it tadi itu ya, it can be easy fix. Jadi katanya ini menjadi mudah isi ya. Fix itu apa, Kak? Memperbaiki. Nah ini adik-adik ya, fix itu memperbaiki. Nah ini sinonim dengan kata repair tadi. Ya, artinya memperbaiki. Ini menjadi mudah untuk memperbaiki. Nah, jadi it di sini berarti apa ini yang diperbaiki? Sekarang kita lihat ya. Jadi kalau it ini dia bilang dapat menjadi mudah diperbaiki, berarti yang manakah? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita cek. Oke. Apa katanya yang menjadi mudah diperbaiki? Sekarang kita lihat. Oke, sekarang coba kita eliminasi dulu ya adik-adik ya, eliminasi yang bisa kita eliminasi pada pilihan jawaban. Kak,
Yang mana kita bisa eliminasi pada pilihan jawaban ketika adik-adik tadi kan kita sudah baca kalimat atau kata sebelumnya ya. Nah, semisal tadi tidak ada kata atau pilihan jawaban di sini itu tidak ada di kata atau kalimat sebelumnya, maka itu tidak. Maka money dan the way itu tidak. Ya. Kemudian teknisi. Ingat baik-baik, tadi ini katanya it can be easy fix. Ini dapat mudah diperbaiki. Jadi apa sesuatu yang diperbaiki? Apakah teknisi itu diperbaiki? Ya pasti inilah orang yang memperbaiki, bukan ya? Apakah YouTube video yang diperbaiki? Bukan. Nah, makanya sesuatu yang diperbaiki itu dikatakan dengan repairing. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah yang bagian C. Karena yang dimaksud tadi sama it itu adalah sesuatu yang diperbaiki. Maka yang sesuai dengan itu adalah opsi C, adik-adik. Ya, maka jawaban untuk nomor 5 ini adalah opsi C. Oke, saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adik dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.